Banyak pria mengira untuk terlihat spesial di mata perempuan mereka harus pandai merayu, selalu memberi perhatian tanpa henti, atau melakukan hal besar yang terlihat mengesankan padahal yang benar-benar membuat seorang perempuan jatuh dan bertahan bukan soal siapa yang paling mengejar tapi siapa yang hadir secara utuh. Pria yang tahu kemana hidupnya berjalan, tetap tenang saat keadaan tidak ideal, mampu mendengar tanpa menghakimi, berdiri teguh pada prinsip, dan memilih dengan sadar setiap langkahnya. Itulah yang terasa kuat bukan karena dibuat-buat tapi karena memang nyata. Ini bukan tentang trik instan untuk memikat tapi tentang menjadi sosok yang membuat orang lain merasa aman, dihargai, dan yakin berada di tempat yang tepat. Inti dari semuanya sederhana, arah hidup yang jelas bukan janji kosong yang diucapkan saat suasana hangat tapi sesuatu yang benar-benar dijalani, dan terlihat dari sikap sehari-hari. Perempuan bisa merasakan ini dengan sangat peka, bukan soal materi atau status, tapi tentang kejelasan siapa dirimu, apa yang kamu kejar, dan bagaimana kamu bergerak ke sana. Saat seorang pria memiliki arah yang jelas, dia memancarkan kedewasaan yang tidak perlu dijelaskan. Itu terasa dari cara dia berbicara, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah. Arah hidup bukan sekadar pekerjaan atau jabatan, itu tentang nilai yang kamu pegang, prinsip yang kamu jaga, dan pilihan yang kamu ambil terutama saat situasi tidak mudah. Pria dengan pekerjaan sederhana tapi tahu tujuannya dan terus berkembang jauh lebih menarik daripada yang terlihat sukses tapi kosong arah, karena ketika kamu benar-benar tahu apa yang sedang kamu bangun, kamu tidak mudah goyah oleh emosi sesaat. Kamu tidak asal menjanjikan sesuatu yang belum pasti, dan justru itulah yang membuat setiap kata yang keluar darimu terasa lebih berat, lebih jujur, dan lebih bisa dipercaya. Ambisi yang sehat juga lahir dari sini, bukan sekadar mengejar uang atau status tapi dorongan untuk terus bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dengan kesadaran penuh tentang hidup yang kamu jalani. Ambisi yang sehat bukan tentang mengejar status atau terlihat lebih unggul dari orang lain tapi tentang dorongan untuk terus menjadi versi yang lebih baik dari dirimu kemarin, memperbaiki cara kerja, membangun kebiasaan yang lebih rapi, mengasah kemampuan, dan menata emosi agar lebih stabil. Disitulah daya tarik yang sebenarnya muncul, karena perempuan bisa merasakan ketika seorang pria tidak stagnan, bukan karena mereka harus ikut berjuang tapi karena mereka tahu sedang berjalan dengan seseorang yang terus berkembang. Pria seperti ini tidak sibuk membandingkan diri, tidak mudah mengeluh, dan tidak menyalahkan keadaan. Dia fokus membangun dirinya, dan justru itu membuat hubungan terasa punya arah, bukan hanya menyenangkan hari ini tapi juga menjanjikan masa depan yang lebih kuat. Dari sini muncul rasa aman yang lebih dalam, bukan sekadar karena kehadiran fisik atau kata setia tapi karena dia tahu apa yang sedang dia lakukan dalam hidupnya. Ketika kamu punya tujuan, kamu tidak mudah goyah oleh tekanan, tidak mencari validasi berlebihan, dan tidak menjadikan pasangan sebagai pusat hidupmu melainkan sebagai bagian penting yang kamu pilih dengan sadar. Dan di titik itu perempuan merasa dihargai karena ia dipilih, bukan dijadikan tempat pelarian. Lalu ada satu hal yang sering diremehkan padahal paling menentukan, yaitu konsistensi. Banyak pria bisa memulai dengan intens perhatian penuh, kata-kata manis, janji besar tapi sedikit yang mampu mempertahankan perilaku yang selaras antara ucapan dan tindakan. Ketika kamu bicara tentang masa depan lalu benar-benar bekerja ke arah sana, ketika kamu mengaku serius lalu menunjukkan disiplin dalam hidupmu, itu yang dilihat bukan seberapa sering kamu bicara tapi seberapa nyata kamu bertindak, karena pada akhirnya konsistensi menciptakan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah inti dari rasa spesial yang sesungguhnya. Pria yang punya arah hidup juga tidak terburu-buru dalam hubungan. Bukan karena ragu tapi karena paham bahwa sesuatu yang bernilai butuh kesiapan. Dia melangkah dengan tenang tapi pasti tidak berlebihan, namun jelas sikap ini memberi rasa dihargai karena perempuan bisa merasakan keseriusan tanpa harus dikejar secara berlebihan. Ada perbedaan besar antara kata ingin serius dan hidup yang benar-benar menunjukkan kesiapan untuk itu. Yang satu hanya terdengar baik sementara yang lain terasa nyata, dan dari semua itu terbentuk sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, yaitu karisma. Karisma bukan soal penampilan atau gaya bicara tapi lahir dari kejelasan diri. Ketika kamu tahu apa yang penting bagimu, kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan, kamu menjadi lebih tenang, fokus, dan tidak mudah terpengaruh. Dan energi inilah yang langsung terasa karena orang bisa membedakan mana pria yang benar-benar sedang membangun hidupnya dan mana yang hanya berusaha terlihat menarik di permukaan.
Karisma yang lahir dari arah hidup yang jelas tidak pernah dibuat-buat, ia muncul alami dan justru karena itu terasa kuat dan sulit dilupakan. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain hanya untuk terlihat menarik, karena memiliki arah bukan berarti mengikuti standar orang lain, atau memaksakan diri memenuhi ekspektasi sosial. Ini tentang kejujuran pada diri sendiri tentang apa yang ingin kamu bangun dan seberapa serius kamu menjalani prosesnya ketika hidupmu selaras dengan tujuanmu sendiri. Kamu hadir tanpa topeng, tanpa perlu berpura-pura, dan disitulah hubungan menjadi lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih bermakna. Perempuan tidak mencari kesempurnaan, mereka merasakan keaslian dan itulah yang membuat mereka merasa spesial. Pada akhirnya pria yang punya arah hidup adalah hadiah emosional, bukan karena hidup bersamanya selalu mudah tapi karena hidup bersamanya terasa punya makna. Siapapun bisa mengucapkan janji manis tapi tidak semua berani bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan ketika kamu menjadi pria yang seperti itu, kamu tidak perlu berusaha keras untuk terlihat spesial karena orang lain akan merasakannya dengan sendirinya. Lalu ujian sebenarnya dalam hubungan bukan saat semuanya berjalan lancar tapi saat keadaan mulai goyah, ketika emosi naik, tekanan datang, dan masalah muncul bersamaan. Disitulah kualitasmu benar-benar terlihat, bukan dari kerasnya suara atau cepatnya reaksi tapi dari ketenanganmu. Pria yang benar-benar kuat bukan yang paling berisik saat ada masalah tapi yang tetap hadir dengan kepala dingin, tidak memperkeruh situasi, tidak panik, dan tidak lari dari tanggung jawab. Dan disitulah perempuan merasakan sesuatu yang sangat penting, yaitu rasa aman secara emosional, karena ketenangan bukan kelemahan melainkan bentuk kekuatan. Banyak orang mengira bahwa marah, membentak, atau bersikap agresif adalah tanda ketegasan, padahal itu seringkali justru menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan diri. Pria yang tenang tetap punya emosi, tetap bisa kecewa atau marah, tapi ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih. Ia memberi jeda antara apa yang dirasakan dan bagaimana ia bertindak, dan perbedaan ini sangat terasa ketika kamu bisa tetap tenang di tengah masalah. Kamu menjadi tempat yang stabil, tempat yang bisa diandalkan bahkan saat keadaan tidak ideal, dan dari situ kepercayaan tumbuh secara alami dalam situasi sulit. Seringkali yang dibutuhkan bukan solusi cepat tapi kehadiran yang tenang, seseorang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa defensif, tanpa buru-buru menyalahkan. Ketika kamu bisa menahan ego dan memberi ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan emosinya, kamu menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki banyak orang, dan justru dalam ketenangan itu solusi biasanya muncul dengan lebih jernih, karena pikiran yang tenang tidak lahir dari kepanikan. Namun ketenangan bukan berarti pasif. Pria yang utuh tetap tegas. Ia tahu kapan harus berkata tidak, kapan harus berdiri pada prinsipnya, dan kapan harus mengambil keputusan sulit tanpa harus kehilangan kendali atas dirinya. Ketegasan sejati tidak pernah datang dari amarah atau ancaman, karena kontrol diri yang tinggi membuatmu tidak perlu meninggikan suara untuk didengar dan tidak perlu bersikap kasar untuk dihormati. Justru ketegasan yang tenang itulah yang menciptakan rasa aman, dan dari rasa aman itulah lahir rasa hormat yang menjadi dasar ketertarikan jangka panjang. Pria yang dewasa tahu bahwa batasan bukan untuk mengontrol orang lain tapi untuk menjaga kualitas hubungan. Lalu soal bisa diandalkan ini bukan tentang selalu benar atau selalu punya jawaban tapi tentang tetap hadir, terutama saat keadaan tidak nyaman. Banyak pria ingin terlihat kuat dengan seolah tahu segalanya, padahal kekuatan yang sebenarnya terlihat saat kamu tidak menghilang ketika situasi sulit, tidak lari dari konflik, tidak menghindari percakapan penting, dan tidak menutup diri saat masalah muncul. Kamu mungkin tidak sempurna tapi kamu bertanggung jawab, dan disitulah kepercayaan dibangun. Karena perempuan tidak hanya mengingat siapa yang ada saat semuanya baik-baik saja tapi siapa yang tetap berdiri di sampingnya saat keadaan tidak mudah. Dari sini terlihat bahwa kedewasaan maskulin bukan tentang menekan emosi tapi mengelolanya. Kamu tetap bisa marah, kecewa, atau terluka tapi kamu tidak membiarkan emosi itu merusak hubungan. Ketika kamu bisa mengatakan bahwa kamu butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara, kamu menunjukkan kekuatan yang nyata karena kamu tidak lari tapi juga tidak meledak, dan itu memberi rasa aman bahwa konflik tidak akan berubah menjadi luka yang berkepanjangan. Lalu dalam menghadapi masalah fokusmu bukan pada ego tapi pada solusi. Karena drama sering muncul bukan karena masalahnya besar tapi karena cara menyikapinya berlebihan. Pria yang utuh tidak memperpanjang konflik hanya untuk menang, dia memilih menyelesaikan meski
harus menurunkan egonya dan itu bukan kelemahan melainkan kedewasaan karena saat pasanganmu melihat kamu mampu meredam situasi dan mengarahkannya ke solusi dia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut disalahkan, dimarahi, atau ditinggalkan. Pada akhirnya hubungan yang sehat adalah tempat pulang bukan medan perang dan kamu yang menentukan suasana itu dengan caramu mengelola diri ketika kamu tenang dan tegas kamu menciptakan ruang di mana pasangan bisa jujur tanpa takut. Bisa rapuh tanpa merasa lemah, dan bisa terbuka tanpa merasa dihakimi karena ketenanganmu memberi rasa aman yang tidak bisa dipalsukan dan ketika krisis datang disitulah semua topeng runtuh. Tekanan akan selalu membuka karakter asli apakah seseorang menyalahkan, menghindar, atau tetap bertanggung jawab dan pria yang mampu tetap stabil di tengah tekanan menunjukkan bahwa ia bukan hanya layak dipercaya saat keadaan baik tapi juga bisa diandalkan untuk jangka panjang sebagai pasangan dan sebagai rekan hidup. Dan di titik itu perempuan mulai sadar bahwa pria di depannya bukan hanya romantis sesaat tapi seseorang yang benar-benar layak diperjuangkan karena ketenangan, ketegasan, dan keandalan tidak pernah lahir secara instan. Semua itu dibangun dari kesadaran diri, latihan mengendalikan emosi, dan keberanian menghadapi masalah alih-alih menghindarinya. Pria yang mampu tetap stabil saat keadaan tidak mudah memberi sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kata-kata yaitu rasa aman dan rasa aman. Itulah fondasi cinta yang bisa bertahan lama. Kamu tidak perlu jadi yang paling dominan atau paling sempurna, cukup jadi pria yang tetap berdiri tenang dan bertanggung jawab saat situasi tidak berpihak. Disitulah kamu terasa berbeda. Lalu dalam banyak hubungan jarak emosional sering muncul bukan karena kurangnya cinta tapi karena tidak ada yang benar-benar merasa didengar. Banyak pria mengira diam itu sudah cukup padahal mendengarkan yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari sekadar tidak menyela. Pria yang bernilai bukan yang paling banyak memberi nasihat tapi yang benar-benar hadir saat seseorang membuka perasaannya. Ketika kamu mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa buru-buru memberi solusi, kamu menciptakan ruang aman bagi emosi, dan disitulah koneksi yang sebenarnya terbentuk karena mendengarkan bukan hanya soal telinga tapi kehadiran penuh pikiran dan perhatianmu tidak terpecah, egomu tidak sibuk membela diri, dan fokusmu benar-benar ada pada apa yang ia rasakan. Perempuan bisa merasakan ini dari hal sederhana seperti tatapan, bahasa tubuh, dan respon yang tulus. Mereka tahu kapan kamu benar-benar hadir dan kapan kamu hanya sekadar mendengar suara tanpa memahami maknanya. Kesalahan yang sering terjadi adalah keinginan untuk langsung memperbaiki padahal tidak semua cerita butuh solusi. Seringkali yang dibutuhkan hanyalah dipahami. Ketika kamu terburu-buru memberi jawaban tanpa memahami emosi yang ada, yang dirasakan bukan bantuan tapi pengabaian, seolah perasaannya hanya masalah yang harus diselesaikan bukan sesuatu yang layak dihargai. Disinilah pentingnya menahan dorongan untuk menjadi penyelamat dan memilih untuk menjadi manusia yang empatik dengan mengakui perasaan tanpa menghakimi. Kamu menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki. Cukup dengan mengatakan bahwa kamu mengerti atau bahwa perasaannya masuk akal. Dari sudut pandangnya kamu sudah memberi dampak yang besar karena ia merasa dilihat bukan dinilai. Ketika rasa aman itu terbentuk, kejujuran akan datang dengan sendirinya. Ia tidak lagi takut menunjukkan sisi rapuhnya, tidak takut terlihat lemah dan tidak ragu untuk terbuka sepenuhnya. Namun jika setiap cerita dibalas dengan kritik atau perbandingan, perlahan ia akan menutup diri dan disitulah hubungan mulai kehilangan kedalaman. Jadi jika kamu ingin benar-benar menjadi pria yang berbeda, bukan hanya hadir secara fisik tapi hadir sepenuhnya secara emosional karena dari situlah kepercayaan tumbuh, koneksi menguat, dan hubungan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kebersamaan, bukan karena ia tidak percaya, tapi karena ia lelah merasa tidak dipahami. Dan di titik ini pria yang benar-benar berbeda adalah yang mampu menciptakan ruang aman. Ia tidak harus selalu setuju tapi ia selalu menghargai dan dari situlah keintiman emosional tumbuh. Namun mendengarkan dengan tulus tidak selalu nyaman karena ada saatnya kamu harus mendengar hal yang menyentuh egomu, kritik tentang sikapmu, tentang ketidakhadiranmu, atau tentang kebutuhan yang belum kamu penuhi. Banyak pria langsung bereaksi defensif, menyangkal, atau menyerang balik padahal justru di momen itulah kedewasaanmu diuji. Pria yang matang menahan egonya, mendengar sampai selesai,
Lalu merenung sebelum merespons. Ia tidak melihat kritik sebagai serangan tapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh, dan sikap inilah yang membuat perempuan merasa aman untuk jujur karena ia tahu suaranya tidak akan dibungkam atau dipatahkan. Lalu tanpa kamu sadari bahasa tubuhmu juga berbicara lebih keras dari kata-kata. Cara kamu menghadapinya, ekspresi wajahmu, nada suaramu, semua menunjukkan apakah kamu benar-benar hadir atau hanya menunggu giliran bicara. Perempuan sangat peka terhadap hal ini. Mereka bisa merasakan apakah kamu mendengarkan dengan hati atau sekadar menjalankan kewajiban, dan dari situlah kepercayaan mulai terbentuk, bukan dari satu momen besar tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Ketika ia tahu bahwa setiap kali berbicara ia tidak akan diremehkan, ia akan membuka dirinya lebih dalam karena kepercayaan tidak dibangun dari janji besar tapi dari kehadiran yang berulang dan nyata. Terkadang bahkan yang paling dibutuhkan bukan kata-kata tapi kehadiran yang tenang, diam yang penuh perhatian, pelukan yang tepat, atau sekadar berada di sana tanpa menghakimi seringkali jauh lebih bermakna daripada nasihat panjang. Pria yang peka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak memaksakan peran tapi membaca situasi, dan justru dalam momen sederhana seperti itulah ikatan emosional tumbuh paling dalam karena pada akhirnya menjadi disukai itu mudah tapi menjadi dipercaya itu berbeda. Mendengarkan dengan tulus membuatmu menjadi tempat di mana seseorang merasa aman untuk membuka dirinya, dan itu adalah bentuk keintiman yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Jadi jika ada satu hal yang bisa kamu pegang dari semua ini, adalah bahwa mendengarkan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Ia tidak egois, tidak tergesa, dan tidak mencari pembenaran. Kamu tidak harus selalu punya jawaban, kamu hanya perlu hadir, memahami, dan menghargai. Karena bagi seorang perempuan didengarkan dengan tulus adalah salah satu cara paling dalam untuk merasa dicintai dan benar-benar berarti. Salah satu kesalahan paling umum dalam hubungan adalah anggapan bahwa untuk dicintai seorang pria harus selalu mengalah, selalu tersedia, dan selalu menyenangkan. Padahal justru sikap itu perlahan mengikis daya tarik dan rasa hormat. Pria yang benar-benar bernilai bukan yang paling takut kehilangan tapi yang punya standar dan prinsip, bahkan ketika itu berisiko membuatnya ditinggalkan. Karena standar bukan soal keras kepala atau egois tapi tentang tahu apa yang kamu hargai, apa yang bisa kamu terima, dan apa yang tidak bisa kamu kompromikan. Ketika kamu berdiri tegak pada nilai-nilaimu, kamu tidak terlihat mengancam, justru terlihat stabil, dan itulah yang menciptakan rasa hormat. Standar pada dasarnya adalah cerminan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu tidak punya batasan, kamu akan mudah menerima perlakuan yang tidak seimbang hanya demi menjaga hubungan tetap berjalan, dan di titik itu hubungan berubah bukan lagi tentang cinta tapi ketergantungan. Sebaliknya, ketika kamu menghargai dirimu sendiri, orang lain pun akan merasakan hal yang sama karena energi itu tidak bisa disembunyikan. Prinsip juga berperan sebagai kompas yang menjaga konsistensimu terutama saat emosi sedang tinggi. Tanpa prinsip kamu akan mudah berubah. Hari ini berkata iya, besok menyesal, hari ini berjanji, besok mengingkari. Tapi pria yang punya prinsip tidak bersikap manis hanya untuk menyenangkan lalu berubah saat situasi tidak menguntungkan. Ia tetap sama, dan konsistensi itulah yang membangun kepercayaan. Perempuan merasa aman ketika tahu pria di sampingnya tidak mudah goyah oleh tekanan, godaan, atau rasa takut kehilangan. Salah satu tanda paling jelas dari karakter yang kuat adalah kemampuan berkata tidak, tanpa marah, tanpa drama, dan tanpa rasa bersalah. Banyak pria takut menolak karena tidak ingin mengecewakan, padahal terus berkata iya padahal yang melanggar nilai dirimu hanya akan membuatmu kehilangan respek terhadap diri sendiri. Ketika kamu bisa berkata tidak dengan tenang, kamu menunjukkan bahwa kamu memegang kendali atas hidupmu, dan itu justru terlihat dewasa, bukan ancaman. Tidak takut kehilangan juga bukan berarti tidak peduli, tapi berarti kamu tidak mengorbankan jati dirimu demi mempertahankan sesuatu yang tidak seimbang. Pria yang terlalu takut kehilangan cenderung menjadi posesif, menekan, atau bahkan kehilangan arah hidupnya sendiri. Sementara pria yang punya prinsip memahami bahwa hubungan sehat dibangun dari saling menghormati bukan ketergantungan. Dan ironisnya, justru sikap tidak bergantung inilah yang membuatmu lebih menarik karena kamu hadir bukan dari rasa takut tapi dari pilihan sadar. Pada akhirnya standar yang jelas menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Tidak ada lagi satu pihak yang terus memberi sementara yang lain hanya menerima karena kamu tahu apa yang kamu berikan dan apa yang kamu harapkan. Hubungan menjadi lebih transparan, lebih jujur,
dan lebih sehat tanpa perlu permainan atau pengorbanan yang berlebihan. Hubungan yang sehat tidak dipenuhi permainan emosi, manipulasi, atau drama yang tidak perlu karena kejelasan dan kedewasaan itulah yang membuat seseorang merasa benar-benar dihargai. Prinsip berfungsi sebagai pelindung agar kamu tidak terjebak dalam hubungan yang salah karena tidak semua hal layak diperjuangkan dan tidak semua orang pantas dipertahankan. Pria yang tidak punya prinsip sering bertahan hanya karena takut sendiri sementara. Pria yang berprinsip berani memilih pergi daripada kehilangan harga diri dan itu bukan sikap dingin tapi bentuk kebijaksanaan yang justru dihormati. Lalu ada jebakan lain yang sering tidak disadari yaitu kebutuhan akan validasi. Banyak pria rela menurunkan standar hanya untuk merasa diterima sampai akhirnya mengorbankan nilai dan arah hidupnya sendiri padahal cinta yang dibangun dari pengorbanan prinsip hampir selalu berakhir kosong karena kamu kehilangan dirimu sendiri di dalamnya. Pria yang kuat secara karakter tidak bergantung pada validasi, ia nyaman dengan dirinya dan dari situlah muncul kepercayaan diri yang alami. Daya tarik sejati pun tidak datang dari usaha keras untuk disukai tapi dari kejelasan siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Ketika kamu tahu itu, kamu tidak lagi mengejar, kamu memilih dan perbedaan ini sangat terasa. Yang mengejar terlihat gelisah dan penuh tekanan sementara yang memilih terasa tenang dan meyakinkan. Pada akhirnya hubungan yang sehat hanya bisa dibangun oleh dua individu yang utuh bukan oleh dua orang yang saling mengisi kekosongan. Standar dan prinsip memastikan kamu masuk ke hubungan sebagai pribadi yang sudah lengkap bukan seseorang yang mencari pelarian dari kesepian dan dari situlah tercipta hubungan yang lebih stabil, dewasa, dan tahan terhadap konflik karena tidak ada ketergantungan berlebihan hanya kebersamaan yang dipilih secara sadar dan itulah yang membuat seseorang merasa benar-benar dipilih bukan sekadar dipertahankan. Pada akhirnya memiliki prinsip adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan seseorang yang mampu menghargai dirinya akan mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat. Pria seperti ini tidak perlu berisik, tidak perlu drama, dan tidak perlu manipulasi. Ia cukup hadir dengan kejelasan dan tanggung jawab atas pilihannya. Kamu tidak perlu menurunkan standar untuk dicintai, justru orang yang tepat akan menghargaimu karena itu. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu tidak hanya terasa spesial tapi juga langka. Lalu dalam fase awal hubungan banyak pria mampu menunjukkan usaha besar perhatian tanpa henti, pesan panjang, janji manis, semuanya terasa intens tapi tidak semua mampu mempertahankannya karena yang benar-benar membuat seseorang merasa berarti bukan euforia di awal melainkan perasaan dipilih setiap hari secara sadar, konsisten, dan tanpa paksaan. Karena dipilih sangat berbeda dengan dikejar. Mengejar lahir dari rasa takut kehilangan sedangkan memilih lahir dari keyakinan dan kesadaran akan nilai diri. Memilih lahir dari kesadaran dan komitmen bukan dari dorongan emosi sesaat. Pria yang benar-benar bernilai tidak sibuk membuktikan dirinya lewat usaha berlebihan tapi dengan tenang menunjukkan aku tetap di sini bukan karena terpaksa tapi karena aku memilihmu. Karena perasaan bisa berubah, ada hari di mana semuanya terasa hangat dan ada hari di mana semuanya biasa saja. Namun pria yang matang tidak bergantung pada naik turunnya emosi, ia tetap hadir bahkan ketika perasaan tidak sedang tinggi. Ia tidak menghilang saat bosan, tidak menjauh saat sibuk dan tidak berubah dingin hanya karena suasana hati. Karena kehadirannya adalah keputusan bukan reaksi dan disitulah rasa aman terbentuk. Lalu hal yang sering diremehkan justru yang paling berdampak, bukan gestur besar atau kejutan berlebihan tapi perhatian kecil yang konsisten meluangkan waktu untuk sekadar bertanya kabar, mengingat hal penting, atau hadir di saat sederhana. Semua itu terlihat biasa tapi justru disitulah ketulusan terasa karena konsistensi menciptakan rasa dicintai yang stabil bukan euforia sesaat yang cepat hilang. Namun memilih seseorang setiap hari bukan berarti kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu tetap hadir sebagai pria yang utuh dengan arah hidup, standar, dan identitas yang jelas. Kamu tidak menjadikan hubungan sebagai pusat segalanya, justru karena kamu punya dunia sendiri. Pilihanmu untuk tetap tinggal menjadi jauh lebih bermakna karena kamu mampu pergi tapi tetap memilih bertahan. Dari sini muncul perbedaan antara ketergantungan dan rasa aman. Ketergantungan lahir dari ketakutan kehilangan sementara rasa aman lahir dari kepercayaan. Pria yang memilih dengan sadar tidak menciptakan drama, tidak memainkan tarik ulur, dan tidak membuat pasangannya harus berjuang untuk mendapatkan perhatian karena ia jelas, konsisten,
Dan tidak membingungkan dan kejelasan itu menenangkan hubungan pun tidak terasa seperti kompetisi, tidak ada lagi permainan siapa yang lebih dingin, siapa yang lebih dibutuhkan karena pria yang benar tidak menjadikan cinta sebagai alat kontrol, ia tidak menahan perhatian untuk menguji dan tidak memberi hanya untuk mendapatkan balasan, ia memberi karena memang ingin memberi dan niat seperti itu terasa berbeda tanpa perlu dijelaskan. Pada akhirnya cinta bukan soal apa yang kamu katakan tapi bagaimana kamu menjalaninya. Kata sayang mudah diucapkan tapi membuat seseorang benar-benar merasa disayang datang dari tindakan yang selaras dengan kata-kata memilih setiap hari berarti kamu peka terhadap apa yang ia butuhkan. Kadang ia butuh ditemani, kadang hanya ingin didengar, dan disitulah kamu hadir bukan sebagai peran yang dipaksakan tapi sebagai pilihan yang terus kamu ambil dengan sadar. Ada saatnya ia butuh ditemani, ada saatnya ia butuh ruang, dan pria yang peka tidak memaksakan keinginannya sendiri tapi mampu membaca situasi. Disitulah cinta terasa hidup. Karena ia tidak kaku tapi juga tidak kehilangan arah. Kesetiaan pun bukan hanya soal tidak berpaling tapi tentang bagaimana kamu menjaga energi, perhatian, dan komitmenmu tetap utuh pada satu orang. Kamu tidak memberi ruang abu-abu, tidak menebar perhatian ke banyak arah, dan tidak membuat pasanganmu merasa ragu karena kejelasan adalah bentuk penghormatan tertinggi. Lalu ketika kamu benar-benar memilih seseorang, kamu juga menjadi tempat pulang secara emosional, bukan tempat yang selalu menyenangkan tapi tempat yang aman saat ia lelah, bingung, atau rapuh. Kamu tidak meremehkan, tidak menghindar, dan tidak menghakimi. Kamu mungkin tidak selalu punya solusi tapi kamu tetap hadir, dan kehadiran seperti ini tidak bisa dibuat-buat karena komitmen sejati seringkali sunyi, tidak selalu diumumkan atau dipamerkan tapi terlihat dari keputusan kecil setiap hari, dari cara kamu berbicara, bersikap, dan tetap setia pada pilihanmu bahkan saat tidak ada yang melihat, dan dari situlah kepercayaan tumbuh perlahan dan membuat seseorang berani membuka dirinya sepenuhnya karena cinta yang dipilih dengan sadar selalu lebih kuat daripada yang hanya bergantung pada perasaan-perasaan. Bisa berubah tapi keputusan untuk tetap memilih menciptakan fondasi yang jauh lebih kokoh. Kamu tidak menjanjikan kesempurnaan tapi kamu memberi kejelasan dan kehadiran yang nyata, dan itu jauh lebih berharga daripada romantisme sesaat. Pada akhirnya membuat seseorang merasa dipilih setiap hari adalah bentuk kedewasaan emosional yang paling tinggi. Kamu tidak mengejar, tidak memohon, dan tidak bermain peran. Kamu hadir dengan utuh, memilih dengan sadar dan mencintai dengan tenang. Dan ketika seseorang merasa dipilih bukan karena kebutuhan atau rasa takut tapi karena keputusan, disitulah ia tahu bahwa ia bersama pria yang benar-benar berbeda. Menjadi pria seperti ini bukan tentang menjadi sempurna tapi tentang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ketika kamu punya arah hidup, mampu mengelola emosi, mendengarkan dengan tulus, berdiri pada prinsip, dan memilih setiap hari dengan sadar, kamu bukan hanya membangun hubungan yang sehat tapi juga membangun karakter yang kuat. Karena pada akhirnya cinta yang dewasa lahir dari kehadiran, konsistensi, dan kejelasan sikap, dan itulah yang membuat seseorang memilih untuk tetap berjalan bersamamu dalam jangka panjang.